kan. Kan polisi sudah bekerja kan ya? Iya, sudah bekerja. Ternyata kan dari kerjaannya kan seperti wawancara dulu itu kan akan melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat kalau tidak salah. Yeah. Apakah di sana juga sudah ada pemanggilan? Kalau nggak salah sudah dipanggil ya, Mbak sebagai pelapor dan Notaris M sebagai pelapor sudah dipanggil. Jadi untuk dimintai keterangan. Yeah. Puji Tuhan atas laporan kita ke MPD untuk pengaduan pelanggaran kode etik dan juga larangan notaris pasal 16 dan pasal 17, saya hadir dalam sidang di tanggal 2 September 2024 kan, di mana di dalam sidang hadirlah hadir semua majelis di dalam rapat tersebut. Ada kemungkinan 9 majelis ya, 9 orang. Banyak ya. 9 orang, benar. Majelis 9 orang. Puji syukur dari hasil pemeriksaan telah saya terima hasil di tanggal 3 Oktober kemarin, minggu kemarin. Bulan ini ya. Benar, hasil dari keputusan rekomendasi MPD. Nah, sedikit mesti kasih gambaran nggak ketika ditanyakan oleh MPD itu apa yang dipertanyakan oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat terhadap Mbak sebagai pelapor? Oke. Jadi perihal sebelum saya masuk ke rekomendasi yang dikeluarkan oleh MPD. Oke. Kan berarti kan Bapak dipanggil nih sama MPD. Boleh nggak saya sedikit kasih gambaran apa aja sih yang ditanya oleh MPD? Oke. Lebih tepatnya dengan kerugian yang saya alami dan beberapa hal yang saya ceritakan karena ini kan sifatnya perusahaan yang milik keluarga, tetapi difasilitasi oleh terlapor, oleh notaris ini kan, dimana pada saat itu saya mengalami kesulitan kan, karena maaf dari orang pengusaha atau orang awam, kita kan nggak mengetahui struktur bagaimana untuk mencari kebenaran dan keadilan. Akhirnya saya membaca satu artikel dari Pak Yasona Kemenkumham bahwasanya jangan segan-segan melaporkan notaris yang nakal-nakal. Dari sanalah sekretaris saya mendapatkan artikel itu. Mengungkapkan kan, karena saya mendapatkan kesulitan di mana notaris Michael ini tidak mau bekerja sama atas laporan yang telah dibuat. Makanya lah setelah saya baca artikel itu, ternyata ada majelis pengawas notaris di MPD. Makanya lah di tanggal 22 Agustus 2024 saya melakukan pengaduan. Dan hari ini saya ingin memberikan hasil rekomendasi dari para majelis terhadap pengaduan yang saya ajukan di tanggal 22 Agustus tersebut ya. Yang jadi rekomendasi MPD. Oke. Yang direkomendasikan MPD untuk per kasus Mbak. Oke. Rekomendasi dari MPD di halaman 11 bahwa terlapor notaris Michael dalam menjalankan jabatannya telah melanggar ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014, yaitu dalam menjalankan jabatannya. Jadi terlapor dinyatakan bersalah. Dinyatakan bersalah. Di mana ada 14 adendum yang tercatat di dalam setelah pemeriksaan, berita acara pemeriksaan antara saya sebagai pelapor dan terlapor juga hadir. Terlapor sudah dipanggil juga ya? Juga dipanggil di hari tersebut juga, kan? Jadi itu terlapor tidak menjalankan tugasnya, bertindak amanah, tidak jujur, seksama, tidak mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Oke. Jadi rekomendasi dari majelis hasil rapat di halaman 11 bahwa terlapor dinyatakan bersalah dan direkomendasikan
untuk sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya selaku notaris selama 6 bulan. Berdasarkan pasal 7 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Jo pasal 86 ketentuan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Iya. Iya. Jadi rekomendasi dari para majelis setelah melihat semua alat bukti, alat bukti yang berupa 31 halaman dan alat bukti video yang bukan bersifat kesalahan administratif, tetapi adanya pembuktian bahwasanya notaris Michael ini memimpin rapat di RUPSLB, di mana perusahaan ini, objek ini adalah kepemilikan dari keluarga saya dan ex-suami, ya. Ya, jadi di sini dibubuhkan hasil dari pemeriksaan. Rekomendasi majelis adalah sanksi. Satu, diputuskan bahwasanya notaris Michael bersalah. Rekomendasi. Kedua, bahwasanya sanksi pemberhentian sementara 6 bulan. Rekomendasikan sanksi 6 bulan, iya, sama 6 bulan. Benar. Nah, kalau lihat dari hasil rekomendasi ini, gimana perasaan dia, Mbak Susan? Apakah puas atau masih ada yang... Menurut saya ini masih tidak adil. Masih tidak adil. Kenapa? Kalau melihat dari jenjang waktu yang saya sudah jenjang waktu yang kita sudah berikan ke notaris Michael, sama sekali notaris Michael tidak mau berpartisipasi ataupun meluruskan kesalahan dia, tetapi malah memakai akta yang dibuat olehnya, kan, diserahkan ke pihak orang lain. Makanya lah ada pelaporan di laporan polisi selanjutnya. Jadi sebagai pengusaha, kan, atas dasar pelaporan ini juga kita memberikan jenjang waktu, dan di mana notaris Michael tidak menanggapi atau tidak meluruskan kesalahan yang dia perbuat. Menurut saya 6 bulan adalah hal yang terlalu singkat, terlalu ringan. Tapi fakta dari itu adalah dia dinyatakan bersalah. Banyak kesalahan yang tercantum. Adanya 14 memorandum bahwasanya kesalahan yang dilakukan oleh terlapor. Iya.